Soal nomor 6, perusahaan Trimandiri Perkasa mengelola transportasi bus sekolah sebanyak 6 unit. Sebanyak 4 unit telah bekerjasama dengan sekolah di Yayasan Edukasi Mandiri selama 1 tahun dengan biaya kontrak 56 juta rupiah. Jadi 56 juta rupiah ini untuk 4 unit bus ini ya. Selanjutnya, selain itu 2 unit bus ditawarkan kepada Yayasan Panduan Budaya dengan potongan harga sebesar 10% setiap busnya dari nilai kontrak Yayasan Edukasi Mandiri. Besar kontrak dengan Yayasan Panduan Budaya selama setahun adalah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menghitung terlebih dahulu berapa kontrak masing-masing bus di Yayasan Edukasi Mandiri. Jadi, kalau saya tuliskan kontrak satu bus di Yayasan Edukasi Mandiri, saya singkat saja ya, Yayasan Edukasi Mandiri, ini kan dikatakan 56 juta rupiah ya. 56 juta rupiah ini itu adalah untuk 4 bis. Jadi kalau satu bisnya itu kita perlu membagi 56 juta itu kita bagi 4. Jadi kontrak satu bis di Yayasan Edukasi Mandiri itu adalah sama dengan ini dibagi 4, hasilnya adalah 14 juta rupiah ya. Jadi ini 14 juta rupiah. Nah, kontraknya ini per tahun ya untuk setiap satu bisnya. Kemudian dikatakan bahwa perusahaan tersebut menawarkan Yayasan Panduan Budaya itu 2 unit bus yang tersisa itu dengan potongan harga sebesar 10%. Jadi dia mendapatkan diskon ya 10%. Kalau saya hitung besar diskonnya atau potongan harganya itu adalah 10%, yaitu sama dengan 10 per 100 kita kalikan dengan 14 juta ya. Kontrak satu bus di Yayasan Edukasi Mandiri. Jadi ini saya kalikan dengan 14 juta rupiah. Saya peroleh hasilnya adalah, ini saya coret 1, ini 1. Jadi tersisa ini ya, 1.400.000 rupiah. Potongan harga untuk setiap bus di penawaran kontrak Yayasan Panduan Budaya. Oleh karena ini ditawarkan 2 unit bus, kemudian mendapatkan diskon masing-masing busnya itu adalah sebesar 1.400.000 rupiah, maka kalau saya hitung besar kontrak 2 bus ya, 2 bus di Yayasan Panduan Budaya, saya singkat kembali, itu jadinya adalah besar kontraknya itu kan sama ya, busnya itu adalah 2 kali 1.400.000 rupiah ini ya. Kemudian dikurangi dengan diskonnya. Karena diskonnya sebesar 1.400.000 ini per bus, jadi saya akan kalikan 2. Karena di yayasan ini itu mengontrak 2 bus ya. Jadi saya kalikan 2 kali 1.400.000 rupiah. Jadi ini besarnya biaya kontrak dikurangi dengan potongan harganya. Ya, hasilnya adalah sebesar 1.400.000 ini 14 juta ya. Sebentar saya hapus dulu. Keliru ini. Jadi ini 2 kali kontraknya ini 14 juta rupiah per tahun. Nah, baru dikurangi dengan diskonnya. Ya. Hasilnya ini adalah sama dengan 2 kali 14 juta, itu adalah 28 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan diskonnya. Sebesar 2 kali 1.400.000 itu adalah 2.800.000 rupiah. Nah, kita peroleh besar kontrak 2 bus di Yayasan Panduan Budaya ini adalah 28 juta dikurangi dengan diskonnya 2.800.000, yaitu 25.200.000 rupiah. Maka yang benar untuk soal ini adalah pilihan C. Ya, jadi
Caranya seperti itu. Kita hitung kontraknya, kemudian kurangi dengan potongan harganya sebesar 10%. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 7 sekarang. Nah, di soal nomor 7 ini dikatakan bahwa Pak Joko dan Pak Anwar adalah dua petani yang selalu bersama-sama mengelola sawah dengan tanaman padi. Sawah yang dimiliki keduanya terletak bersebelahan. Jadi kondisinya seperti ini ya. Saya sudah perbesar agar kalian bisa melihat dengan lebih jelas. Kemudian ia mengukur luas. Kebetulan anak Pak Anwar adalah seorang arsitek. Ia mengukur luas sawah ayahnya dan Pak Joko menggunakan alat yang disebut teodolit. Alat tersebut mampu memberikan ukuran tanah yang akurat. Berikut ini gambaran sawahnya. Ya, ini ya. Kemudian sekarang kita akan menentukan berapa luas sawah masing-masing, baik sawah Pak Anwar maupun sawah Pak Joko. Untuk sawah Pak Anwar ini diketahui itu ukurannya adalah 40 kali 30 ya, karena berbentuk seperti persegi panjang. Jadi luasnya ini adalah 40 kali 30, yaitu 1200 meter persegi. Nah, selanjutnya untuk sawah Pak Joko, ini kita perlu cari tahu terlebih dahulu berapa panjang maupun lebar dari sawahnya. Karena panjang ini adalah 40 meter, ya, yang ini 40 meter, kemudian ini 15 meter, maka sisanya ini akan menjadi lebar sawah Pak Joko, yaitu 25 meter. Ya, 15 tambah 25 itu adalah sama dengan 40. Sekarang untuk panjangnya, karena segini sudah 30 meter, maka sisanya ini berapa supaya segini 70 meter? Maka ini adalah sama dengan 40 meter ya. Di sini 30 meter, di sini 40 meter, maka jadilah dia panjang ini keseluruhan 70 meter. Oleh karena itu, kita akan memperoleh luas sawah Pak Joko, luas sawah Pak Joko, ya, itu adalah sama dengan 40 meter, kita kalikan dengan 25 meter. Kita peroleh luasnya itu adalah sama dengan berapa? 1000 ya? 1000 meter persegi. Nah, sekarang berdasarkan informasi ini kita diminta untuk memilih jawaban yang mana yang memiliki luas yang sama dengan luas sawah Pak Joko. Pak Joko tadi kan 1000 meter persegi, jadi sekarang kita pilih yang mana ini yang luasnya adalah sama dengan 1000 meter persegi. Kita periksa pilihan A, ini adalah sebuah persegi ya, luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Jadi untuk yang A ini luasnya adalah sama dengan 50 kali 50. Kita peroleh itu hasilnya adalah sama dengan 2500 meter persegi. Lebih luas ini ya dibandingkan dengan luas sawah Pak Joko yang hanya 1000 meter persegi. Jadi jawaban A akan salah. Kemudian jawaban B. Ini adalah bangun jajar genjang ya. Dengan alasnya itu 40 meter, kemudian tingginya 25 meter. Ingat rumus luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi ya. Oleh karena itu luas ini akan menjadi 40 kali 25. Ya, itu sama dengan 1000 meter persegi. Ya, sudah sama ya. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah pilihan B. Tapi kita akan coba juga mengingatkan kalian tentang bagaimana menghitung luas daerah yang ini. Untuk yang C ini adalah segitiga. Kita ketahui luas segitiga itu adalah sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi di sini adalah luasnya itu setengah kali 70 alasnya ya. Kemudian kita kalikan dengan tingginya, yaitu 25 meter persegi. Kalau sudah sederhanakan ini 70 dengan 2 ini adalah 35. Jadi 1 kali 35 kali 25 itu hasilnya adalah sama dengan 875 meter persegi. Lebih kecil ya daripada luas sawah Pak Joko. Kemudian yang nomor D ini adalah persegi panjang bentuknya. Oleh karena itu luasnya adalah sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 60 kalikan dengan lebarnya 20. Luasnya menjadi
6 kali 2 itu 12, jadi ini 1200 meter persegi. Oleh karena itu, yang sesuai sebagaimana yang telah kita temukan tadi adalah pilihan B. Sama-sama luasnya adalah 1000 meter persegi. Nah, kita akan lanjutkan sekarang ke nomor 3. Di soal nomor 3 ini adalah soal tentang sebuah diagram lingkaran ya. Jadi diagram berikut adalah perolehan suara dari tiap pasangan dalam pilkada di sebuah kabupaten. Jadi ada pasangan Cinta, Deru, Amin, dan Baru. Jika banyak kartu suara ada 1200, maka banyak suara yang memilih pasangan Cinta adalah. Nah, sebelum kita menentukan banyak suara yang memilih pasangan Cinta, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa persenkah pasangan Cinta ini mendapatkan suara pada gambar diagram lingkaran ini ya. Kita ketahui jumlah seluruh diagram lingkaran ini itu adalah 100% ya. Jadi Cinta ini mendapatkan sisanya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita hitung sekarang pasangan Cinta itu, jadi pasangan Cinta ini akan mendapatkan 100%, kita kurangi dengan pasangan Deru, yaitu 10%. Kemudian kita kurangi dengan pasangan Amin, itu 20%. Kemudian lalu kita kurangi dengan pasangan Baru, itu adalah 25%. Jadi ini 100 kurang 10 itu 90, kurangi 20, 70 kurangi 25, itu adalah 45%. Jadi pasangan Cinta itu akan mendapatkan 45% dari total suara atau banyak kartu suara ya, yang 1200 ini. Kalau kita hitung banyak kartu suara untuk pasangan Cinta, jadi banyak kartu suara dari pasangan Cinta, CINTA, itu adalah sama dengan 45% ya, 45/100. Ya, kita kalikan dengan 1200. Nah, ini bisa saya sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 100, hasilnya adalah tersisa 45 kali 12, yaitu sebanyak 540 suara. Jadi yang benar untuk soal nomor 8 ini adalah pilihan A, 540 suara. Jadi demikian caranya, saya harapkan kalian bisa mengerti bagaimana cara menghitung diagram lingkaran. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini adalah tentang pola bilangan. Jadi perhatikan gambar pola berikut. Ini adalah pola yang pertama, saya tuliskan sebagai U1 ya. Kemudian ini pola yang kedua, dan ini adalah pola yang ketiga atau U3. Di pola pertama ini ada 1 kotak, di pola yang kedua ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Di pola yang ketiga ini ada 9 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau kita tuliskan, U1 itu adalah 1 kotak, kemudian suku kedua atau pola kedua itu adalah 4 kotak, pola ketiga itu adalah sama dengan 9 kotak. Kemudian pertanyaannya banyak kotak pada pola ke-10. Ya, ini diteruskan suku keempat, suku kelima, dan seterusnya sampai suku ke-10. Jadi berapa kotak? Nah, kalian harus bisa menemukan polanya ya, agar bisa menentukan nanti banyak kotak pada pola ke-10 ataupun pada pola-pola yang ke N ya. Jadi di sini kalau kita lihat cari polanya, bahwa di yang pertama ini itu adalah sama dengan 1, 4, 9. Apakah ini tidak menginspirasi kalian bahwa ini adalah berupa bilangan kuadrat ya? Jadi 1 itu adalah sama dengan 1 kuadrat, kemudian 4 itu adalah sama dengan 2 kuadrat, 3 itu adalah sama dengan 3 kuadrat. 9 maksud saya ya, 9 itu adalah sama dengan 3 kuadrat. Jadi kalau kita buat polanya sampai nanti suku ke N ya, maka hasilnya adalah sama dengan
n kuadrat. Ya, jadi perhatikan ini 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat ya. Jadi kalau 10, maka jawabannya adalah 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. 10 kali 10 itu adalah 100. Nah, yang benar untuk untuk soal nomor 9 ini adalah pilihan B. Ya, jadi banyak kotak pada pola ke-10 adalah 100 kotak. Semoga kalian bisa menemukan pola-pola untuk soal-soal seperti ini berikutnya ya. Karena harus dipikirkan, polanya itu harus sesuai untuk setiap pola atau setiap suku yang ada itu ya. Nah, terakhir kita akan ke soal nomor 10. Diketahui dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi gitu ya, dan seterusnya selalu bertambah 2. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah, nah nomor 10 ini adalah soal tentang barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika. Silakan dibuka kembali buku catatan kalian tentang barisan aritmatika. Di barisan aritmatika ini ada yang namanya rumus suku ke n. Jadi suku ke n itu kita tentukan dengan cara A ditambah dengan n dikurangi 1b ya. Dengan A ini adalah awalan atau suku pertama, n ini adalah suku ke n, dan b ini adalah bedanya. Jadi ini awal, ini beda. Kemudian perhatikan soalnya kembali, diketahui bahwa baris paling depan ini kalau kita anggap sebagai suku yang pertama, kita peroleh U1-nya itu adalah sama dengan 12. Kemudian U2-nya itu adalah sama dengan 14. U3-nya itu adalah sama dengan 16. Ya, dikatakan dan seterusnya. Berarti akan selalu bertambah 2 ya. Dari 12 ke 14 ini bertambah 2. 14 ke 16 ini juga nambah 2. Suku keempat, kalian pasti tahu ya. Ini pasti 18. Begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah suku ke-20 ya. Banyak sekali. Nah, untuk itu kita akan memerlukan bantuan barisan aritmatika ini. Ya, rumus suku ke n-nya. Perhatikan, kalau kita menghitung suku ke-20, berarti n-nya ini 20. Ya. Oleh karena itu, jadinya U20 itu adalah sama dengan A. Berapa awalannya? Berapa suku pertamanya? Ini ya, 12 yang paling pertama. Oleh karena itu, kita akan tulis sebagai 12 ditambah dengan N-nya, ini ya, 20. 20 dikurangi 1, kita kalikan dengan bedanya. Bedanya itu adalah 2. Jadinya, 12 ditambah dengan 20 dikurangi 1 itu adalah 19. Kita kalikan 2. Ya, hasilnya adalah sama dengan 12 ditambah 19 kali 2 itu adalah 38 ya. 38. Oleh karena itu, suku ke-20 akan menjadi 12 ditambah 38, yaitu 50 buah kursi. Nah, yang benar itu adalah pilihan B. Jadi demikian pembahasan tryout pertama kita soal nomor 6 sampai 10. Jika ada hal-hal yang belum jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.